Om Swastiastu. Halo Sobat Tani, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang aku senang banget karena sekarang berada di Desa Pedawe. Udaranya sejuk banget. Dan hari ini dalam rangka pendampingan kelompok tani getah uyung di Desa Pedawe bersama dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dan juga dari tim kecamatan di Kecamatan Banjar. Jadi untuk perkenalannya akan dikenalkan langsung oleh Bapak Koordinator BPB Banjar. Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini kita berada di Desa Pedawe di kelompok tani getah uyung, kelompok tani aren, di mana hari ini kita akan mendampingi Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng melaksanakan pembinaan lanjut dengan penanaman secara simbolis pohon aren, dan juga dihadiri Bapak Camat, Bapak Perbekel, tokoh masyarakat, dan kami dari kecamatan bersama Menteri Tani Bapak Madinaye bersama penyuluh mendampingi Bapak Kades dalam rangka pembinaan kelompok tani getah uyung komoditas pohon aren, di mana nantinya kalau sudah berproduksi bisa dipergunakan sebagai gula aren atau gula Bali Pedawe. Demikian laporan hari ini. Terima kasih. Langsung lalu. Ya, itu dia perkenalannya. Jadi untuk selanjutnya akan dipandu oleh tim kreatif dari kabupaten, yaitu Mira Diana. Just keep on watching. Bapak Perbekal Desa Pedawe. Mohon izin Bapak yang mewawancarai sedikit Pak. Yang pertama Niki, apa saja upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak desa untuk mendukung kegiatan kelompok tani? Upaya-upaya adalah kita membangkitkan beliau. Seperti sekarang kan sudah ada peguyuban termasuk kelompok termasuk, kemudian kita kerjasama dengan pihak terkait termasuk untuk memberikan pembinaan bagaimana caranya untuk pengembangan pembibitan, termasuk nantinya permasalahan pertanian ini bagaimana perkembangannya lebih maju, termasuk tidak tradisional seperti dulu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dengan Dinas Pertanian tadi kan penanaman secara langsung otomatis memberi pembinaan tata cara bagaimana tata cara menanam, dan ini sudah diterima diperhatikan oleh kelompok kami. Mudah-mudahan nanti sinergi kita termasuk kerjasama baik di dinas terkait termasuk pertanian, termasuk di kalangan media, termasuk ibu-ibu semua, bagaimana kita lah untuk nanti bisa mensosialisasikan masalah program kami yang ada di desa ini. Feedback kedepannya nih Pak Des supaya lebih baik lagi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Bapak, harapan Bapak sebagai Perbekal Desa Pedawe agar kedepannya kegiatan kelompok tani getah uyung ini lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ya. Jadi harapan saya itu dalam artian apa? Ketika ada sesuatu permasalahan mungkin kendala langkanya gula ini, termasuk di desa kami pun kadang-kadang kebutuhan ini agak kurang. Kebetulan di waktu pas upacara itu artinya kita agak langka dalam artian kita sendiri apalagi memenuhi produk untuk keperluan lain termasuk orang-orang lain. Nah ini menimbulkan juga dilema. Nah inilah perkembangannya bagaimana kita tanah yang belum produktif nanti kita bisa kembangkan, termasuk di sini inspirasi dari sini kerjasama dari getah uyung ini mudah-mudahan nanti bisa disosialisasikan bagaimana ini gula ini bisa dikembangkan termasuk aren ini supaya terus dilestarikan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya. Sudah. Oke, sahabat pertanian, setelah tadi kita wawancarai Bapak Perbekal Desa Pedawe, sekarang kita wawancarai Bapak Ketua Kelompok Tani Getah Uyung. Bapak yang minta waktunya sebentar ya. Ini Pak yang ingin bertanya mengenai kenapa sih kenapa di Desa Pedawe ini mengunggulkan pohon jaka yang ada kaitannya dengan gula Pedawe? Baik, terima kasih. Mengapa kami khususnya di kelompok getah uyung ini mengunggulkan pohon aren atau pohon eno itu, karena dari awal sumber penghidupan leluhur kami
khusus di Desa Pedawe ini pada khususnya awalnya hanya sumber mata pencahariannya dari berproduksi gula, yang mana gula itu sumbernya dari pohon enau atau pohon aren. Untuk upaya Pak, kedepannya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok Bapak sendiri agar produksi dari gula ini lebih baik lagi dari segi kualitasnya. Kelompok kami Getah Uyung ini bergerak dari hulu ke hilir, dari pembuatan bibit pohon aren sampai nantinya berproduksi sampai menghasilkan gula. Kedepan nantinya memang kami agar kualitas gula yang dihasilkan itu kualitasnya lebih bagus, dari bibit kami sudah mencari bibit yang unggul khusus untuk di Desa Pedawe, yang mana pohonnya itu agak besar dan agak tinggi, termasuk dari segi pohonnya itu kalau istilahnya itu ruas-ruasnya. Kalau ruas-ruasnya yang agak kecil itu kurang bagus. Memang kami cari ruas-ruasnya itu yang panjang-panjang, sebab itu hasil anggaplah buah, kalau di istilah lainnya itu lebih bagus dari yang ruas-ruasnya yang agak pendek itu. Berarti dari segi kualitas akan tetap dipertahankan Pak. Ya. Baik sahabat pertanian, itu dia tadi kita sudah wawancarai Bapak Ketua kelompoknya. Kita lanjut ke acara berikutnya saja. Terima kasih Bapaknya. Baik sahabat pertanian, kita langsung wawancari aja Bapak Kepala Dinas Pertanian, sekarang bapak-bapak yang sudah ada di sini ya. Pertama tiang ke Bapak dulu deh. Bapak, setelah tadi kita ikut kegiatan ini, apa harapan Bapak ke depannya agar kegiatan-kegiatan kali ini tetap berlangsung dan dibudidayakan? Baik, Dek Mira ya, terkait dengan program ini ya, kita sebenarnya dari dulu sudah memprogramkan kegiatan misalnya bagaimana mengkonservasi lahan-lahan yang ada tidak hanya di Pedawe saja, tapi seluruh Buleleng lah, yang boleh dikatakan nanti dengan adanya konservasi lahan di sini kita fokuskan kalau sesuai dengan komoditas yang ada di masing-masing daerah. Salah satu contoh ya, kalau di Pedawe kita konservasi lahan itu ya dengan apa yang menjadi tanaman komoditas di sini yang unggul, yaitu yang salah satunya adalah program kita tahun ini adalah bagaimana membuat bibit tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah tanaman aren ya. Kalau bahasa daerahnya itu jake ya. Nah, karena kita tahu jake ini adalah penghasil daripada gula aren ya, gula Bali. Nah, kita tahu Pedawe adalah salah satu desa di Kabupaten Buleleng ya, yang terletak di Kecamatan Banyar. Ini merupakan desa yang betul-betul dari dulu sudah membudidayakan aren, dan hasil daripada turunan aren itu ya, niranya itu dipakai untuk membuat gula merah dan menjadi produk unggulan yang ada di Buleleng. Mungkin tidak hanya di Buleleng saja, dan di Bali, mungkin seluruh Indonesia yang menjadi brandnya daripada gula Pedawe itu. Ya. Mungkin di sini contoh tanaman-tanamannya Pak Nggih. Ya. Sudah ada yang di. Ya, coba kita lihatnya, kita gini ya. Ya, ini seperti ini ya. Nah, kalau tanaman ini adalah salah satu tanaman untuk konservasi ya, dia menyerap air ya. Ketika nanti dengan memang kita sih kalau berbudidaya aren ini memerlukan waktu yang lumayan panjang ya. Betul. Tanaman ini baru bisa berproduksi ya 7 tahun ke atas. Nah, dengan adanya karena ini tanaman ini adalah menyerap air ya, dan menyimpan air yang paling penting. Ketika nanti musim kering ya, coba lihat kita situasi di sini ya, sekitaran daerah di sini di Pedawe ini ya sejuk, karena ya struktur tanah di sini yang betul-betul ya, dilindungi oleh tanaman-tanaman yang menyimpan air. Nah, aren ini nanti ya 7-10 tahun baru bisa menghasilkan. Nah, jadi tanaman inilah yang
menghasilkan daripada produk-produk turunan seperti cincau, apa namanya, bahasa Belanda beluluk itu ya. Kemudian ada nira. Nah, hasil turunnya itu ya berupa gula atau gula merah. Seperti ini Pak. Bibit jakani jual sih. Gimana caranya kalau nah ini jangan di jangan gumuk ya. Pasti ngandeng ya Pak. Ini dah. Kalau musim kampung pokar ya. Gainang kena Pak. Oke, sahabat pertanian, setelah tadi kita lihat bagaimana pembibitan pohon aren, nah sekarang kita lihat bagaimana sih cara mengkonsumsi dari hasil pohon aren ini sudah menjadi gula pedaul. Kita lihat yuk langsung. Nah, ini ada bapaknya nih. Sekarang praktek gimana Pak cara mengkonsumsinya? Kalau kita kan biasa pakai kopi pahit. Karena kita tidak mengenal gula pasir, kita ganti gulanya pakai gula pedaul yang katanya manis dan memang sangat manis. Caranya seperti ini menyajikan, kita minum dulu kopinya ya. Minum. Aduh ba'i, luar biasa. Halo Sobat Tani, seru banget kan kegiatan kita pada hari ini. Jadi dengan adanya pendampingan, semoga dapat bermanfaat bagi petani khususnya di Desa Pedaul di kelompok Getah Uyung. Dan juga akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.